الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Halaman 149. وروي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الموت راحة المؤمن. Waruy lan dan ceritaake an Anasin saking sahabat Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu sa'tuhune kanjeng Nabi iku qala dawuh sapa kanjeng Nabi al mautu utawi pati iku rahatul mukmin dadi kepenaane wong mukmin. Ya. Matian itu adalah istirahatnya orang mukmin. Karena al-hayatu sijnul mukmin. Hidup di dunia ini adalah penjara bagi orang sebenarnya. Karena sembarang oleh. Warawa Ibnu Mas'ud lan nyeritakake sapa sahabat Ibnu Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam saking kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu setone kanjeng Nabi iku suila den suwini pirsa. Suila den takoni sapa kanjeng Nabi. Den suwuni pirsa sapa kanjeng Nabi. Ayyul mukmini afdal. Tiang mukmin sing pundi ingkang paling afdal nih, paling luwih utama niku. Qala dawuh sapa kanjeng Nabi, ahsanuhum khuluqa, yaiku wong kang bagus apane budi pekertine. Orang mukmin yang paling utama itu adalah orang yang paling bagus akhlaknya, yang paling bagus budi pekertinya. Unggah-ungguhe ingat. Ibadahe ngetu bathuke 010 tapi nek akhlaknya ndak bagus, interaksi sosialnya ndak bagus ya ndak afdal, ndak bagus. Harus balance, harus seimbang antara apa itu? Ibadah ritual, ibadah mahdhah dan ibadah sosialnya itu. Makanya ada hablum minallah, hablum minan nas. Karena termasuk yang menjadi pertimbangan kita masuk surga. Ini jelasan di sini kan kalau naik jabatan itu kan pasti ada yang ditanya ini teman-teman. Atasannya, bawahannya kan ditanya semua. Nah, termasuk hubungan kita dengan manusia yang lain. Wabil khusus tetangga. Tetangga itu tidak tetangga di rumah saja. Tetangga itu sebenarnya kalau secara apa itu ukuran Nabi itu kan 40 rumah itu. Tapi kan makanya jar, bahasa Arabnya jar. Bahasa Arabnya tetangga itu jar. Jar itu adalah orang yang ada di sekitar. Jar itu jiwar. Jiwar itu artinya sekeliling. Dari bahasa jiwar. Termasuk teman
di kantor ini kan ya termasuk tetangga jiwa. Karena orang yang berinteraksi dengan wakila lan didhawuhake dan disuwuni pirsa malih Kanjeng Nabi. Wa ayyul mu'mini aqyas. Lang tiyang mukmin kang paling pintar, paling cerdas niku sinten? Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, aksaruhum lil mauti dzikron. Aksaruhum yaiku wong kang luwih akeh-akeh mukmin lil mauti maring pati iku dzikron eling. Wong sing paling akeh eling mati yaiku sing paling cerdas. Soale yo nek wis eling-eling mati ya nyiap-nyiapno apa sing digawa mati. Nek eling urip nang donya kan ingatnya masa depan terus. Masa depan maksudnya masa depan dunia. Pasti kan banyak yang dipersiapkan. Mau punya rumah di mana, apa yang kita tinggalkan untuk anak. Pak, apa tuh? Gaya omong wakil. Nah, pertama, kedua, ketiga. Sama, kalau kita semakin banyak mengingat mati, ya otomatis turunan dari mengingat mati kan kita mempersiapkan. Makanya terusannya wa ahsanuhum lahu istidadan. Lan luwih bagus-bagus si wong mukmin itu ya yaitu lahu istidadan, yaitu yang paling bagus dia yang paling bagus persiapannya untuk mati. Nah, ini cerdas. Karena dalam hadis yang lain Nabi dawuh qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kayyisu man dana nafsahu. Wong sing cerdas iku ya wong sing iso nundukake nafsahu ing nafsuni. Wa amila lima ba'dal lan agawe sapa man lima ba'dal mauti lima krono barang ba'dal mauti kang tetep ing dalem sausi mati. Nah, orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa menaklukkan nafsunya sendiri. Nah, nafsuwe pengen duwe bojo telu. Taklukkan sendiri cukup siji ae. Kantek. Ije durung ya iki. Ini enggal iki. Daleme pundi? Oh, Pepin. Pepin. Kriyan pundi? Oh, dari Parang Bendong. Raden Rahmat itu, sekolahan Raden Rahmat. Oh, oh Ramayana. Ramayana itu dari Parang Bendong. Oh, Mika Cuan. Daerah mereka nggih. Nggih. Kalau biasanya teng mereka sebelah Mika Cuan enten pangsit mie. Kacau lah nembe mawon niku. Wal ajizu lan utai wong kang apes. Wal ajiz orang yang lemah. Wong kang apes sapa iku wong kang apes? Iku man adba'a nafsahu wong kang ngetokake iki. Adba itu mengikuti. Man wong kang
ngetutake ya, maksud ngetutake sapa man nafsahu ing nafsune. Hawa ing kesenengane nafsu. Barang yang dipingini dituruti kabeh. Karena nafsu itu punya bahasa, kalau sekarang itu namanya punya zat adiktif, tahu zat adiktif? Nafsu itu nyandu, jadi kalau dituruti ya pasti akan sama. Kecanduan itu punya levelnya. Nafsu juga sama. Ada tingkat-tingkatannya. Yes. Guru tambah dukurnya. Kejahatan ini, lakoni maksiatan itu kelas biasa, nggak mana terus. Karena ya itu tadi atba'an nafsul hawa. Wa tamanna 'ala Allah Ta'ala al-amaniyah. Dia selalu berangan-angan kepada Allah itu mendapatkan sesuatu yang amani. Amani itu angan-angan. Angan-angan itu biasanya pakai bahasa muna, itu angan-angan yang sulit digapai biasanya. Yaitu apa? Al-maghfirah. Alas pangeran moho pangapuro. Jadi kebalikan dari orang yang cerdas tadi. Dia selalu menuruti hawa nafsunya dengan alasan yaitu tadi, mengharapkan ampunan Tuhan. Meskipun kalau dinaikkan lagi di bahasan kitab yang dulu pernah kita bahas, kitab Al-Mawaid Al-Usfuriyah. Alhamdulillah, ulang maghrib lagi. Kemarin di sekolah itu bulan banyak yang maghrib isya. Anjir semua Surabaya Timur. Bali Hinggil, apartemen begitu, bawahnya itu kan. Kalau saya kan di situ, wes sama enter. Iya, jembatan itu. Kalau muter ke sana ke Arif Rahman, depan Puri Galaksi itu tambah. Sungai sama jalan raya tidak ada bedanya. Lanjut, bab mati wis. Mari mati subuh kan kita bab mati segini. Setelah mati ini ada babu adabil qabri wa syiddat. Bahasanya apa tuh? Bab utawi kilabab adabil qabri kang nyeritakake siksa kubur wa syiddatihi lan bangete larane siksa kubur. حدثنا الخليل بن أحمد حدثنا ابن معاذ حدثنا حسين المروزي حدثنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن المنهل بن عامر عن البراء بن عازب قال hadis itu harus ada sanadnya gini. Sanad itu urutan orang-orang yang meriwayatkan. Kalau jenengan mendengarkan kabar itu, kalau ada sanadnya itu berarti kabar benar. Jadi, aku tahu krungu cari ini Pak Atok ini. Nah, aku harus memastikan kok cari sopo ini. Aku cari iki. Aku cari konco di Pak Atok. Nah, tawatir. Qala kharajna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansor. Yang kita keluar mengikuti takziah ke seorang jenazah
laki-laki dari sahabat Ansor. Fantahaina ilal qabr, kita sampai ke kuburan, walam yulhad ba'd, dan jenazahnya itu belum dikubur ke liang lahat. Fajalasan Nabi alaihi wasallam wa jalasna haula. Nabi duduk, nah kita para sahabat juga duduk di sekeliling Nabi. Faka'anna ala ru'usina at-tayr. Seakan-akan di atas kepala kita itu sedang dipenceloki, dihinggapi burung. Ini biasanya bahasa apa itu? Bahasa apa kayak gitu? Bahasa Indonesia itu? Hiasan. Dipenceloki burung itu maksudnya kita tidak bergerak karena saking heningnya suasana. Ya saya ki hening dipenceloki manuk meneng. Soalnya kan di foto. Dia selfie. Wa fi yadihi 'udun yanqutu bihil ardu. Ya, karena kan Nabi itu megang tongkat yang mau digunakan untuk nderik-nderik. Waktu itu ngene-ngene, nyokit-nyokit. Nyokit-nyokit tanah ini. Yahfiru bihil ard. Yahfiru, ya itu. Yahfiru itu apa ya? Nyetok itu. Oh, nyerok. Tungkene dibuat gini. Farafa'a ra'sahu. Kemudian Nabi mengangkat kepalanya, waqala, dan bersabda, ista'idu billahi min adzabil qabr. Berlindunglah kalian dari azab kubur. Diulangi Nabi 2 kali, marratain. Ista'idu billahi min adzabil qabr. Berlindunglah kalian dari azab kubur. Au salasan, ada yang mengatakan 3 kali. Ista'idu billahi min adzabil qabr. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, innal 'abdal mu'min idza kana fi ibalin minal akhirah wa inqita'in minad dunya nazala ilaihi malaikatun bid wujuhum kasyams. Jadi kalau seorang mukmin itu sudah masuk ke dalam kehidupan akhirat, wa inqita'in minad dunya, masuk alam terputusnya kehidupan dunia, maksudnya yang masuk dalam alam kubur. Nazalat ilaihi malaikatun, akan turun kepadanya malaikat bidun wujuhum kasyam. Malaikat yang datang itu wujudnya serba putih. Kalau jenengan pernah mendampingi orang yang sakaratul maut, nah biasanya ada yang menyampaikan. Ada yang biasanya mento-mento. Kalau dulu ayah saya, itu Yai Sakur wis teko. Yai Sakur itu kiai kampung saya yang biasanya tiap hari pakai jubah putih, surban putih. Ketika mau meninggal itu, ayah saya bilang, sebab putih wujuhum kasyams, wajahnya itu bersinar laksana mentari. Wa ma'ahum kafnum minal jannah, dan bersama para malaikat itu membawa pakaian dari surga atau kain kafan dari surga. Wa hanutun min hanutil jannah,
Hanut itu jendela. Hanut Hanut itu jendela. Kalau bahasa visualnya itu ya bawah apa ya? Jendelanya Doraemon lah. Ya bisa melihat min hanutil jannah dari jendelanya surga. Fayajlisuna muddal basar. Yang mana para malaikat itu ya duduk-duduk apa itu? Muddal basar itu ya. Muddal basar itu sejauh mata memandang itu ya pasti terlihat. Tsumma yaji'u malakul maut. Ya, kemudian akan datang malaikat maut. Nah, jadi sebelum datangnya malaikat Israel itu ada datang malaikat-malaikat yang lain. Hatta yajlisa inda ra'si. Kemudian malaikat maut datang berada di samping kepala orang yang mau meninggal. Fayaqulu ayyatuhan nafsul mutmainnah ukhruji ila maghfiratillah wa ridwani. Hei nafsu, jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan Allah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dicabut, tenang. Yang paling bikin iri itu paman saya. Paman saya itu adiknya ayah. Wafatnya di rumah sakit Geraha Amerta. Sedang berkumpul semua, keluarga saya, keluarga paman yang lain. Beliau kan memang sering, kalau di rumah bagian mimpin tahlil gitu. Cuman dengan orang banyak, ayo kumpul kafir ini, itu yang sakit paman saya. Orangnya mustaqol. Beliau mimpin afdalul zikri fa'alam annahu la ilaha. Beliau sendiri yang ngomong, afdalul zikri, karena kebiasaannya mimpin tahlil afdalul zikri. Setelah la ilaha illallah ya Allah. Makanya ada kalimat hadis al-mar'u yamutul mar'u ala ma'asya. Sangat betul. Orang itu diwafatkan Allah sebagaimana kebiasaan ketika dia hidup. Ya. Untuk kondi kemauan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fatakhruju wa tasilu kama tasilu qatrah minas saqa." Maka dia itu jiwa yang rohnya itu keluar sebagaimana mengalir takhruj wa tasil, keluar mengalir sebagaimana mengalirnya tetesan air dari orang yang membawa air minum. Wa ya'khudunaha fala yad'unaha fi kaffihi tarfata ain. Maka malaikat itu ya menariknya, kemudian menaruh di kain kafan yang dibawa malaikat tadi. Ya. Maka keluarnya itu ka'atyabi nafkhati miskin. Nah, seperti dengan bau yang harum. Nah, bau misik. Bau parfum lah, bau harum. Maka kalau tidak semua orang ya, kadang ketika masih sudah wafat itu sudah mulai muncul bau harumnya kan ada bagian orang-orang tertentu ya.
wujidan ala wajhil ardi fayas'adunaha fala yamurruna biha ala mala'in min malaki ila qalu ma hadir ruh. Jika ketika jiwanya dibawa ke atas oleh malaikat itu, kan proses ruhnya itu habis dicabut itu kan naik ke atas, nanti dikembalikan lagi ketika sudah dikubur gitu kan. Prosesnya itu ketika naik itu kan, maka para malaikat-malaikat yang dilewati, ya, mereka pada berkata, "Ma hadhihi ruh at-thayyibah." Sopo iki? Ruh sopo kok wangi nemen. Ayakulun, maka malaikat yang membawa ruhnya orang yang meninggal tadi, ruhu fulan bin fulan. Ruhnya Cak Fulan, anaknya Cak Fulan. Bi ahsani asma'i, dengan menyebut namanya yang terbaik. Ya pasti akan, karena nanti kita ketika di padang mahsyar kita juga dipanggil dengan nama kita dan nama orang tua kita. Jeneng atok kan wakai. Toilah. Tapi dipanggil nanti dengan nama orang. Muzakir bin Syahid ini nanti. Syahid. Summa yantahuna biha ila sam'i dunya. Sampai munggah nang langit. Fayastaftihuna laha. Maka dibuka ambil para malaikat. Fayastahtihuna laha wa syiaha min kulli sam'in. Sampai langit, munggah langit terus sampai hatta yantahu biha ila sama'i sabi'ah. Sampai ke langit ketujuh. Fa yaqulullah ta'ala, maka Allah berfirman, "Uktubu kitabahu fi 'illiyyin." Ya wis. Catat dia di 'illiyyin, maksud penghuni di 'illiyyin. Namanya ada 'illiyyin. Wa'id kemudian disuruh mengembalikan lagi. Sudah ke atas langit dikembalikan lagi. Wa'idu ilal ardi minha khalaqtuhum wa fiya u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan. Kembalikan ke bumi karena dari bumi, dari tanah itu kamu saya ciptakan, wa fiha, dan kepada bumi kamu akan aku kembalikan. Tetapi nanti dan dari bumi aku akan keluarkan lagi ketika hari kebangkitan, hari kiamat. Setelah hari kiamat selesai, ada namanya Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan, di mana seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir yang terlahir ketika sebelum kejadian hari kiamat, ya, itu dibangkitkan semua. Karena bisa jadi janin yang kata itu termasuk karena hari kiamat itu digambarkan dalam Quran itu. Orang yang hamil pun saking paniknya sampai janin yang ada di perutnya itu ditaruh untuk lari. Hiruk pikuk hari kiamat ini seperti itu. Ini mau. Karena titik-titik itu ini titik. Wa tu'adur ruh fi jasadihi. Nah, kemudian dikembalikan ruhnya ke jasadnya kembali. Wa ya'tihil malakani. Nah, terus ini. Mari balik nang kuburan, kemudian dia yang lahat dikubur, maka akan datang dua malaikat. Wa ya'tihi malakani. Terusnya sampai sampai sini kan? Nanti pakai penggaweannya.
Terus namanya malaikat siapa? Malaikat dua ini? Mungkar nakir. Mungkar nakir yang akan bertanya. Kalau mboten sakit bahasa Arab, Beijing sakit jawab nama mboten. Otomatis. Sama tadi. Di surga bahasanya bahasa Arab. Ya semua otomatis. Karena termasuk kebesaran tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, Allah menciptakan manusia itu bahasanya berbeda-beda, warna kulitnya berbeda. Wa min ayatihi ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatin lil 'alamin. Termasuk tanda-tanda kebesaran Allah adalah perbedaan bahasa kita dan warna kulit kita. Ono sing warna ireng, ono sing maha ireng. Ono Papua ireng, tapi ada yang lebih hitam. Yang tidak terlihat. Lihat pola matanya saja. Putih di dalam. Coklat merah, kuning, kuning tapi ya Pak, kuning nama, kuning besar. Nah, bahasa itu bermacam. Terus karena itu nih bahasa itu. Sedangkan bahasa itu kan melahirkan bahasa yang lain. Perkawinan bahasa dengan bahasa itu pasti. Bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa Surabaya, Jombang, C. Bahasa Surabaya, Jawa, Gresik, CC ya. Bukan Lamongan. Pasti muncul bahasa baru. Sama bahasa Arab juga seperti itu. Bahasa Amia juga kayak muncul turunan bahasa-bahasa baru. Bagi manfaat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ورزقنا تلاوته آناء الليل وآثار النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. الحمد لله.